si miskin datang ke pemukiman untuk mencari rezeki. Orang-orang yang melihat mereka lantas melempari mereka dengan kayu dan batu. Keributan tersebut sampai ke telinga Maharaja Indradewa. Sang raja pun bertanya, Apa yang sedang terjadi? Sepertinya ribut sekali. Ampun Baginda, orang-orang ribut karena ada sepasang suami istri yang miskin. Usir mereka ke tepi hutan. Jangan biarkan mereka membuat keributan seperti ini lagi. dengan tubuh yang penuh luka, menangislah mereka di sepanjang perjalanan dengan disertai rasa lapar dan dahaga. Sesampainya di hutan, malam pun tiba. Mereka tidur di hutan dan kembali ke pemukiman di pagi hari. Ketika istri si miskin mengandung 3 bulan, ia menginginkan buah mangga yang ada di taman raja. Suamiku, sepertinya bayi kita menginginkan buah mangga yang ada di taman raja. Aku ingin kau mengambilnya. Wahai istriku, kau tahu bukan, kita datang pun selalu diusir dan dilempari batu dan kayu. Bagaimana aku sanggup untuk ke sana? Sang istri tidak mendengarkan dan terus menangis. Sudahlah istriku, jangan menangis. Aku akan mencari buah mangga itu. Jikalau dapat akan aku berikan padamu. Berangkatlah si miskin ke pasar. Sesampainya di sana, si miskin mendatangi penjual buah yang ia cari. Hai miskin, sedang apa kau di sini? Jika Tuan bersedia untuk memberikan buah mangga itu, bolehkah saya meminta buah yang busuk itu? Satu saja. Para penjual yang mendengar perkataan si miskin, tergeraklah hati mereka dengan memberikan sejumlah pakaian, nasi, dan beberapa buah. Sesampainya si miskin di tempat istrinya, ia pun memberikan buah mangga yang diinginkan istrinya. Sayangnya, buah tersebut ditolak mentah-mentah karena bukan dari taman raja. Baiklah istriku, aku akan segera pergi ke tempat raja. Kau tunggulah suamimu ini kembali. Sesampainya di hadapan raja, Ampun beribu-ribu ampun Baginda. Bolehkah hamba mengambil buah mangga yang sudah terjatuh? Untuk diapakan buah itu? Untuk hamba makan Baginda. Ambillah. Terima kasih Baginda. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan untukmu. Terima kasih Baginda. sang istri tampak bahagia dengan kepulangan suaminya yang membawa apa yang ia inginkan. Tak berapa lama, istrinya langsung memakan buah yang dibawa tadi. Genap 9 bulan, lahirlah anaknya si miskin. Istriku, lihatlah, kau melahirkan seorang putra yang tampan. Apakah ia mirip denganku atau denganmu? Dia sangat mirip denganmu. Akan kuberi nama dia Marakarma. Suatu hari, si miskin menggali tanah untuk keperluan membuat tempat tinggal. Tak disangka menemukan sesuatu. Keras sekali. Apa ini? Emas. Emasnya sangat banyak. Dengan ini aku dapat membangun istana untuk istriku. Dengan takdir dan izin Allah, istana pun terbentuk dengan perlengkapan yang komplit. Mulai sekarang panggil aku Maharaja Indra Angkasa dan istriku sebagai Tuan Putri Ratna Dewi. Dan negeri ini ku beri nama Negeri Puspasari. Tak lama setelah berdirinya kerajaan Puspasari, lahirlah anak kedua mereka yang bernama Nilakesuma. Beberapa tahun kemudian, ketika Maharaja Indra Angkasa mengetahui akan pertunangan putra-putrinya, dicarilah ahli nujum dari anta beranta. Karena iri, Raja Indradewa memerintahkan ahli nujum untuk membuat ramalan palsu. Maaf Baginda, hamba mohon ampun, tetapi Tuan Muda Marakarma dan Tuan Putri Nilakusuma hanya akan membawa bencana di masa depan. Raut wajah Raja Indra Angkasa sangat kecewa dengan ramalannya. Lalu, Maafkan ayahanda, tetapi lebih baik kalian pergi dari sini. Marakarma dan Nilakesuma berjalan hingga sampailah mereka di tengah hutan. Marakarma dan Nilakesuma berlindung di bawah pohon beringin. Karena lapar, Marakarma menangkap seekor burung. Saat mencari api ke kampung, ia disangka mencuri sehingga dipukuli dan dibuang ke laut. Nilakesuma pun ditemukan oleh Raja Mengindrasari, putra mahkota dari Palinggam Cahaya. Wahai Nona Manis, sepertinya engkau tersesat di sini. Maukah engkau ikut denganku, wahai Nona Manis? Maaf membuat Nona Manis terkejut, tapi percayalah padaku,
Tidak akan ada hal buruk jika kau ikut denganku. Setelah itu, Raja Mengindrasari menikahi Nilakesuma. Nilakesuma pun berganti nama menjadi Mayang Mengurai. Sementara Marakarma masih hanyut dan akhirnya terdampar di tempat raksasa yang menawan Cahaya Cairani untuk dimasak. Waktu Cahaya Cairani jalan-jalan, ditemukannya Marakarma dalam keadaan terikat tubuhnya. Begitu suram dan sunyi. Ada apakah itu? Cairani pun menghampiri Marakarma dan langsung membuka tali yang terikat. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, terima kasih telah membantuku. Ayo kita pergi, ikut aku pulang. Tempat ini sepertinya berbahaya, banyak raksasa jelek yang ganas. Marakarma dan Cahaya Cairani langsung berlari sekencang mungkin dan menumpang di sebuah kapal. Timbullah birahi nahkoda kapal itu kepada Cahaya Cairani. Maka didorongnya Marakarma ke laut yang seterusnya ditelan oleh Ikanun yang membututi kapal menuju ke Palinggam Cahaya. Kemudian Ikanun itu terdampar di dekat rumah nenek Kebayan. Wah, ikan. Potong. Ikan itu ada hadiahnya, potong. Baiklah, mungkin apa yang engkau katakan benar adanya. Betapa terkejutnya ada seorang laki-laki keluar dari Ikanun itu. Akan aku angkat anak ini menjadi anakku. Marakarma menjadi anak angkat nenek Kebayan yang kehidupannya berjualan bunga. Nak, tolong bantu ibu menggubahi bunga-bunga ini. Maaf Bu, bukannya tidak ingin membantu. Aku hanya takut gubahan bunga itu dilihat Cahaya nantinya. Baiklah. Oh iya, ibu akan menceritakan padamu mengenai raja di sini. Namanya Raja Mengindrasari. Baginda memiliki seorang istri yang amat elok rupanya. Kisahnya, Baginda menemukan sang putri di bawah pohon sembari memegang seekor burung. Tunggu sebentar Bu, ada keperluan di luar yang harus aku urus. Marakarma pun pergi menemui nahkoda kapal yang jahat itu lalu membunuhnya. Selanjutnya, Marakarma mencari orang tuanya yang jatuh miskin kembali. Ayahanda, Ibunda. Oh Marakarma, wahai anakku. Mereka segera berpelukan erat, menyampaikan rasa rindu yang sangat amat berat. Selanjutnya, dengan kesaktian Marakarma, dibangunlah kembali istana Puspasari dengan segala kelengkapannya seperti dahulu kala. Tunggulah kalian di sini. Anakmu akan membalaskan dendam kepada Raja Negeri Anta Beranta itu. Aku tunggu kabar baikmu, wahai anakku. Marakarma pun pergi ke Anta Beranta dan mengalahkan Raja Mengindradewa. Kerajaan Anta Beranta pun dipegang oleh Bujangga Indra. Selanjutnya negeri Anta Beranta aku percayakan kepadamu, wahai saudaraku. Setelah mengucapkan itu, Marakarma segera pergi menuju tempat mertuanya yang bernama Maharaja Malaikisna di Mercu Indra dan menggantikan mertuanya menjadi Sultan Mengindrasari yang memimpin Palinggam Cahaya. Berakhirlah sudah cerita si miskin ini. Dari cerita ini, kita mendapatkan pesan, yaitu janganlah suka menindas orang yang lemah dan tak berdaya. Jika kita mampu membantunya, maka bantulah. Dan jika kita tidak dapat membantunya, maka jangan menindasnya, apalagi sampai melukainya. Sekian dari kelompok 2. Terima